Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Semoga hari ini kalian sehat selalu dan juga siap untuk belajar. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ivan, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Oke, sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Kegiatan belajar silahkan dicek dulu untuk kerapihan pakaiannya, kemudian kebersihan kolong mejanya silahkan diperiksa terlebih dahulu. Apakah ada sampah atau tidak? Silahkan diperiksa terlebih dahulu. Oke, baik, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Keterangannya apa? Sakit dan Alfa ya. Sakit tapi tidak ngirim surat. Oke ya. Mungkin nanti pada teman-teman yang lain kalau sakit misalnya boleh kirim surat ke sekolah ya. Kalau lebih dari 3 hari bikin surat dari puskesmas. Oke anak-anak ya. Jadi masih ingat dengan materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Materi tentang apa? Oke ya, jadi kita belajar tentang jaringan hewan ya. Jadi struktur dan juga fungsinya. Nah, ada yang masih ingat nggak? Apa sih yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Macam-macam jaringan. Oke, silahkan ada yang bisa. Baik, apa yang kamu ketahui tentang materi kita pada minggu kemarin? Yang saya ketahui yaitu jaringan, pengertian jaringan dan macam-macam jaringan. Dan adapun pengertian jaringan yaitu tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Oke, bagus sekali. Boleh di sebelahnya apakah bisa melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh temannya? Silakan Naila. Oke, di sini saya akan menjawab ada 4 jaringan pada macam-macam jaringan yaitu epitel, ikot, otot dan saraf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Bagus sekali penjelasan dari temannya. Silakan kita kasih applause terlebih dahulu. Baik, jadi benar penjelasan dari teman kalian bahwa minggu kemarin kita sudah mempelajari kulit dari materi struktur dan fungsi dari jaringan hewan. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih detail tentang materi tersebut nih. Jadi kalau kemarin itu hanya kulitnya, nah hari ini kita akan membahas lebih detail. Namun kita tidak membahas semuanya, karena benar kata Naila tadi, untuk jaringan hewan itu ada 4 macam. Ada apa saja tadi? Jaringan epitel, jaringan otot, saraf, dan jaringan ikat. Jadi ada 4 macam jaringan pada hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas nih materi tentang jaringan epitel dan juga jaringan ikat. Nah ya, jadi kita akan mulai dulu untuk materi hari ini. Namun sebelum Bapak menjelaskan materinya lebih lanjut, kita akan melakukan yang namanya pretest terlebih dahulu. Bawa handphone semua? Oke, kita akan bermain menggunakan Kahoot.
login semua? Oke. Kita akan melakukan pretest. Jadi sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak akan pretest dulu biar tahu seberapa kalian paham materi ini. Ada 6 soal. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Soalnya ada di depan. Jaringan yang berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh dan organ dalam disebut. Jawabannya di depan ya, tinggal pilih warnanya. Ayo, tinggal pilih warnanya, 4 warna tersebut. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua. Apakah fungsi dari jaringan ikat elastis dalam tubuh manusia? Ya. Oke. Sudah siap melihat juara kita? Kita akan lihat siapa yang juaranya. 3, 2, 1. Nah ya, ini dia. Jadi posisi 1 ada Nia Agustin, posisi 2 Alvin, posisi 3 Susan. Kita kasih plus dulu untuk mereka bertiga. Oke, kita tadi barusan sudah melaksanakan pretest. Jadi Bapak ingin mengukur seberapa paham sih kamu tentang materi jaringan pada hewan. Nah, tadi ada jaringan apa saja? Jaringan ikat dan juga jaringan epitel, ya. Nah, kita akan mulai membahas 2 jaringan tersebut pada hari ini. Namun sebelum Bapak memulai menjelaskan materinya, Bapak akan menyampaikan dulu untuk capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita. Jadi, kalian pada kelas 11 ini atau fase F, kelas 11-12, itu memiliki capaian yang harus dicapai. Yaitu, pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan bioproses yang terjadi dalam sel. Kemudian, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dan fungsinya, serta kelainannya. Kemudian, terakhir itu ya, kamu harus dapat mengintegrasikannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini semua dapat dibaca di depan ya. Itu untuk CP selama kelas 11 dan juga 12. Nah, adapun untuk materi pada hari ini adalah alur tujuan pembelajaran yang harus kita capai nih. Kalian pertama harus memahami ciri-ciri, fungsi, dan macam-macam dari jaringan epitel. Yang kedua, kalian harus memahami fungsi dan komponen dari jaringan ikat, ya. Jadi nanti ada jaringan ikat sejati, ya, dan lainnya. Kemudian kalian juga paham tentang struktur dan fungsi dari jaringan ikat cair. Terakhir, kalian paham struktur dan fungsi dari jaringan ikat penyokong. Jadi ada 2 hari ini yang kita pelajari, epitel dan juga jaringan ikat, gitu ya. Bapak ingin bertanya dulu. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Jadi definisi jaringan yaitu tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua nih. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Ada berapa macam sih sebenarnya jaringan pada hewan ini? Coba, apakah ada yang bisa? Saya, Pak, izin menjawab. Ada 4 macam. Yang pertama ada epitel, kedua ada ikat, ketiga ada otot, keempat ada saraf. Oke, bagus sekali ya jawaban dari kedua teman kalian. Kita berikan applause terlebih dahulu. Oke, jadi tadi kita udah mendengarkan nih beberapa jawaban dari teman kalian mengenai jaringan dan juga macam-macam dari jaringan epitel. Nah, ini adalah peta konsep dari jaringan. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada jaringan epitel. Itu nanti dibagikan berdasarkan bentuknya. Jadi nanti ada yang berbentuk pipi, kubus, silindris, transisional, terakhir ada yang berbentuk kelenjar. Kemudian nanti kalian belajar juga tentang jaringan ikat. Nanti ada yang namanya jaringan ikat sejati, cair, dan juga penyokong. Itu ya.
Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang jaringan, yuk kita tonton bersama-sama video tentang jaringan. Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya, Oke, jadi kalian tadi udah menonton video singkat mengenai jaringan ya. Baik, nah untuk memahami lebih jelas tentang jaringan, Bapak akan mulai mengajak kalian untuk berdiskusi kelompok. Nah, untuk kelompok itu sudah Bapak bagikan sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang Bapak terima dari guru BK kita, Ibu Rini. Jadi nanti kalian akan dibagikan sesuai dengan kemampuan dan juga gaya belajar kalian. Baik, silakan ke kelompok masing-masing. Oke, sudah di kelompok masing-masing? Baik, Bapak akan membagikan LKPD. Jadi nanti ada 6 kelompok dan juga ada 6 LKPD. Nanti silakan dikerjakan, waktunya ada 30 menit. Oke, baik, sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah. Oke, kita akan melihat dulu penampilan dari kelompok 1. Pada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan LKPD yang sudah kami berdiskusi bersama-sama, yaitu tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Oke, sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani. Dan nama saya Ilham. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila. Nama saya Nia Agustin. Nama saya Abdul Maulana. Oke, di sini kami akan menjelaskan
jaringan epitel dan jaringan ikat yang akan dijelaskan pertama oleh teman saya Afdal. Nah, sebelum kita mempelajari materi tentang jaringan epitel dan jaringan ikat, pertama-tama kita akan memahami apa sih yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan adalah kelompok sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Dan apa sih yang dimaksud dengan organ? Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia tentang jaringan epitel. Baik, selanjutnya yaitu ada jaringan epitel. Nah, pengertian dari jaringan epitel yaitu jaringan yang melapisi seluruh permukaan dan juga rongga tubuh. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu terdiri dari sel-sel yang bersisi. Nah, kemudian memiliki daya regenerasi yang tinggi dan juga sel-selnya tersusun rapat. Nah, selain juga ada ciri-ciri, nah dalam jaringan epitel juga terdapat fungsi yang mana fungsinya untuk membantu proses sekresi dan sebagai alat filtrasi atau menyaring udara. Terakhir kami akan menjelaskan tentang jaringan ikat yang akan dijelaskan oleh teman saya Rahma. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat. Nah, di sini ada definisi jaringan ikat, dan yang itu saya akan membacakan ciri-ciri dan definisinya. Yang pertama, definisi yaitu jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Dan ciri-cirinya yaitu ciri khas dari jaringan ikat ini yaitu susunan seratnya longgar. Kemudian fungsi jaringan ikat adalah sebagai badan pengikat agar organ tetap berada pada tempatnya dan memberi bentuk organ. Oke, baik, yang terakhir adalah komponen. Komponen itu memiliki substansi dasar, serat, dan sel. Itulah yang bisa kami simpulkan tentang jaringan ikat dan jaringan epitel. Sebelum kami mengakhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Saya Rehan dari kelompok 2 ingin menanyakan apa sih yang dimaksud dengan jaringan epitel. Sekian dan terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Bunga Febrianti dari kelompok 3. Di sini saya ingin menanyakan jaringan epitel apa sih yang mengeluarkan keringat. Sekian, terima kasih. Saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya apa sih pengertian dari jaringan ikat. Sekian, terima kasih. Saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ipan Nurhak. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, jaringan ikat apa sih yang mengedarkan oksigen dan makanan ke seluruh tubuh? Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan, yaitu apa sih yang dimaksud dengan jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi bagian permukaan dan rongga tubuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga, yaitu jawabannya jaringan epitel kelenjar. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alvin. Apa itu sih jaringan ikat? Nah, jaringan ikat ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong bagian jaringan yang lain. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu dari Ivan. Jawabannya adalah darah, karena termasuk jaringan ikat cair. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi udah bagus sekali menjelaskan materi tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Nah, jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran dan diskusi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya, Pak. Oke, pada hari ini yang bisa saya simpulkan dalam pelajaran pada hari ini yaitu yang bisa saya pelajari yaitu ada 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Mungkin hanya itu yang dapat saya pelajari pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Febrian Saputra. Kita kasih plus dulu untuk Febri. Oke,
Oke, baik. Jadi benar, Bapak perkuat lagi kesimpulan dari Febri. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang jaringan hewan. Ya, ada berapa jaringan? Ada 4. Jaringan epitel, ikat, otot, dan saraf. Ya, hari ini ada 2 yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian, yaitu jaringan epitel dan jaringan ikat. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan mengetes dulu pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silahkan dibuka soal yang sudah Bapak kirimkan di grup kelas kalian. Ya, ada Google Form. Silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, jadi kita hari ini sudah melaksanakan pembelajaran tentang jaringan. Jadi sudah juga post testnya. Semoga memang hari ini kalian bisa memahami materinya dengan baik, harapannya ya. Baik, terima kasih atas hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum kita pulang, silahkan Ivan dipimpin temannya untuk berdoa pulang. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.